maaf karena mata kuliah ini diundur menjadi jam siang karena memang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Kebetulan yang ini bisa ditinggalkan. Jadi ininya yang digeser. Baik, mudah-mudahan kita semua yang berada di grup ini diberikan selalu kesehatan dan dalam proses belajar mengajar ini kita digunakan untuk memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, berkaitan dengan teori-teori ilmu sosial, ya, pada siang hari ini sepertinya masih ada beberapa PR yang bukan PR ya. Kalau PR ini sepertinya kayak anak SD SMP. Jadi ada beberapa yang tertinggal dari Bapak Ibu sekalian yang saya sekarang belum nyetor istilahnya gitulah. Apa yang belum, mohon untuk langsung disampaikan aja, diskusi aja. Apa kira-kira yang? Saya Pak. Ya silakan. Kak Bilal izin mau share screen. Ya silakan. Ya. Ini kopinya saya. Analisis pelayanan publik DPM PTSP Provinsi Kalimantan Tengah pada masa pandemi COVID-19. Oh ini ya. Sudah saya coba bikin. Oke, coba dikembalikan ke judul dulu. Ya, dikembalikan ke judul. Nah, ya diperhatikan bersama-sama ya, biar nanti pembelajaran buat yang lain ya. Ini bagaimana teknis kita menganalisis sebuah judul yang baik ya, yang benar sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan ya yang diberlakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ya. Nah, formatnya seperti ini. Kalau analisis pelayanan publik DPMTSP Provinsi Kalimantan Tengah pada masa pandemi COVID. Yang pertama, yang perlu saya kritisi ya. Jadi analisis ada baiknya untuk tidak perlu dituliskan di situ. Ya. Jadi analisisnya dihilangkan karena ya. Alasannya apa? Semua harus ada argumentasi. Karena memang kita sudah mengkaji ini. Jadi nanti ditambahi sistem pelayanan publik, sistem pelayanan publik DPM TSP Provinsi Kalimantan Tengah pada masa pandemi COVID, gitu ya. Nah, ini masih belum ya. Ini koreksi awal. Jadi kalau sistem pelayanan berarti kita menganalisis ya atau menelaah atau mengkaji sistem pelayanan. Jadi analisisnya tidak perlu diletakkan. Nah, yang kedua, kalau ada judul, kalau ada singkatan ya di dalam judul itu harus singkatannya panjangnya itu apa gitu. Dia harus dimunculkan baru dimasuk dalam tanda kurung karena tidak semua orang paham apa itu DPMPT itu, orang tidak semua tahu. Jadi dia harus dituliskan secara detail baru dikasih kurung terbuka dan tutup. Nah, coba ditulis dinas, nggak apa-apa panjang, dinas penanaman modal, ya pelayanan, ya pelayanan terpadu. Nah, ya baru dikasih apa itu? Satu panjang. Satu pintu ya? Iya. Nah, tulis saja satu pintu. Oke. Sekarang dikasih pendeknya itu.
DPMPTS. Nah, itu baru orang paham. Kalau tadi DPMPTS itu apa? Dikira itu bisa salah nulis loh itu. Salah ketik atau tipu gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara Provinsi Kalimantan Tengah ini kan jangkauannya luas. Nanti kalau andai kata dikaji terlalu luas begini, kira-kira ada nggak rencana untuk melihat lebih terskup gitu ya, terbatas. Karena Kalimantan Tengah nanti kalau mau dicari nanti sebagai subjek itu siapa saja, sebagai subjek siapa dan informannya bagaimana ini. Kalau wilayahnya terlalu luas menurut saya, gimana menurut? Jadi kan DPMPTSP itu ada 2 tingkat, Pak. Ada kota sama provinsi. Jadi nanti yang jadi informannya dari kantor saya sendiri, pegawai kantor sendiri. Gitu ya. Oh, jadi tingkatan pelayanan. dinasnya. Oh, itu Provinsi Kalimantan. Oh, provinsi. Iya. Oh, iya. Berarti anu aja. Ya, oke, benar aja sudah. Nah, itu untuk sisi judul ya, sistem pelayanan publik. Nah, itu sudah benar. Itu artinya sudah menganalisis. Nah, lanjut ke permasalahan atau rumusan masalah. Ya, silakan. Permasalahan. Berarti ini penelitiannya namanya deskriptif kualitatif ini. Ya, terus. Lanjut. Ini kenapa langsung metode? Ada nggak? Masih ini Pak, latar belakangnya. Ya. Jadi begini, ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini, pertama yang akan kita kumpulkan berupa makalah ya, Nah, makalah tentu isinya ada rumusan masalah di dalamnya. Kemudian di dalamnya juga ada metode atau kerangka teori, kemudian masuk ke pembahasan, kemudian simpulan, penutup, dan sumber pustaka. Nah, nanti itu selesai, itu kan dianggap sebagai tugas ya, dianggap sebagai UTS-nya. Nah, kalau untuk UAS-nya itu sudah nanti berupa jurnalnya itu. Nah, jurnalnya nanti ini di format seperti jurnal, ada template-nya. Nah, template-nya itu agak berbeda sedikit karena tidak ada rumusan masalah. Tidak ada kerangka teori, metode itu dimasukkan nanti di dalam sebelum pembahasan. Ya. Jadi formatnya dikurangin karena standarnya itu 8.000 kata. Ya, 8.000 kata. Nah, kalau makalah kecenderungannya bisa lebih dari itu. Ya. Nah, coba dibuat permasalahannya, coba saya lihat. Ada enggak? Ini belum bikinnya pakai format jurnal, Pak. Belum. Permasalahannya belum berarti? Ini bagian ini berfokus pada pengaruh. Oh iya, tapi kalau bisa dibuat poin-poin. Satu, apa permasalahannya? Yang kedua, yang pertama itu seumpama bagaimanakah sistem pelayanan? Bagaimanakah? Nah, ini sudah ada ini bagaimana teknis pelaksanaan pelayanan publik ini sudah ya. Yang kedua, nah bagaimana pengaruh pandemi terus jumlah kunjungan? Jangan jumlah kunjungan, nanti ke kuanti nanti ini. Dan untuk apa gitu loh. Jadi bagaimana pengaruh ya sistem pelayanan ya. Jadi tetap saja bagaimana pengaruh sistem pelayanan ya. Pelayanan publik. Jadi
pada pada masa COVID gitu ya. Atau masa dan pasca COVID. Masa dan pasca. Nah, di situ nanti menggambarkan atau menganalisis ya. Menganalisis proses pelayanan ketika COVID dan pasca COVID gitu ya. Nah, itu. Jadi ada perbedaan dengan yang di atasnya. Jadi bagaimana itu oleh pelayanan dinas. Nah, kalau nanti bagaimana pengaruh sistem pelayanan publik pada bagaimana mau ditambah dengan pengaruh kunjungan boleh juga. Nah, tapi ini kan fokusnya kepada pelayanan, tidak berbicara terlalu jauh tentang kunjungan gitu ya. Karena pengaruh sistem pelayanan publik kepada masa sistem pelayanan bagaimanakah coba lihat dulu bagaimanakah sistem bukan pengaruh ya apa ya bagaimanakah pola pelayanan sistem bagaimanakah pola pelayanan publik pada masa dan pasca. Nah, bagaimanakah pola kalau pola sistemnya dibuang ya. Jadi biar maksudnya kita membuat kata pola itu biar ada varian kata gitu ya. Jadi bagaimana pola pelayanan publik pada masa dan terus bisa juga berbicara tentang kualitas mutu pelayanan. Bagaimanakah? Tapi ini cukup saya kira. Bagaimanakah pola pelayanan publik pada masa dan pasca pandemi gitu ya. Terus kalau mau strategi dan upaya apa saja yang dilakukan dalam pelayanan. Oke. Strategi dan upaya apa saja yang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan publik pada masa dan pasca pandemi COVID gitu ya. Nah, ini boleh dipilih mau ambil 2 atau 3 boleh ya, terserah nanti. Nah, terus untuk metode ya, untuk metode aja ini menggunakan pendekatan kuanti. Benar kuanti nih. Kalau tadi betul sudah kunjungan itu. Kalau tadi kunjungan, tetapi kalau yang lihat awalnya itu kecenderungannya ke kuali nih. Data tadi mau menggunakan apa ini? Kuanti apa kuali? Saya enggak mau. Saya kira kuanti, Pak, karena tadi pertamanya mau menganalisis. Nah, menganalisis itu emang kecenderungannya kemana? Ke kuanti, kuali, suka analisis sama aja. Itu tadi desain penelitiannya ini apa? Kuanti apa kuali? Maunya? Maunya kuanti. Bagaimana? Maunya kuanti, Pak. Oh, jadi kalau kuanti dikembalikan kepada jumlah kunjungan. Nah, nanti teknis apa namanya skalanya ataupun penghitungannya tuh pakai apa itu? Menggunakan teori apa nanti rumusannya? Oke. Pakai angket nanti Pak, pakai skala yang 5 itu. Pakai kuesioner. Pakai statistik ini berarti? Iya, tapi kalau misalnya bisa kuali nggak apa-apa juga kuali Pak. Menurut Tian yang mana yang bagusnya? belum diarahkan ke wali, ke kuanti sudah menyerah gara-gara statistik. Ya. Jadi kalau ke statistik kamu judek nanti kira-kira mau ke model yang bagaimana, penghitungannya, skalanya seperti apa, indikatornya.
Nah, kalau ke kuali itu kan lebih kepada penggambaran bagaimana situasi pelayanan pra dan pasca. Kemudian upaya-upaya apa yang dilakukan gitu ya. Coba dilanjut, saya ingin tahu ke bagian teori. Ini sudah menggunakan kuanti apa belum? Coba lanjut. Harus ini, Pak. Nah, coba. Pelayanan publik ini adalah coba terus. Harus ini, Pak. Lanjut. Habis? Iya. Oh. Karena nanti kan tadi rencananya awalnya nanti kalau misalnya setuju di sini hasilnya langsung di paragraf kalau setelahnya. kita lihat formatnya, punya data ini masih kuali, bukan kuanti. Kalau penjelasan begini ini kuali ini. Karena nanti begini, kalau berbicara pengaruh itu nanti menggunakan variabel, ya, variabel terikat dan terbuka, ya. Jadi pelayanannya itu sebagai variabel terbuka dan tertutupnya itu ya nanti yang memberikan pengaruh ke kunjungan itu pengunjungnya. Nah, nanti kalau dua variabel itu nanti dihitung. Ya, tapi menghitungnya nanti kembali lagi pakai apa? SPSS, Smart PLS, atau ada hitungan yang lain. Nah, gimana jadinya? Kuanti apa kuali? Ya coba kuali dulu, Pak. Kuali ya, nyerah ya. Ternyata. Kalau kuali berarti nggak perlu pakai kuesioner kan, Pak? Tetap pakai kuesioner. Kan interview ya. Tetap menggunakan interview, terus kemudian pakai daftar tanyanya tapi terbuka bukan tertutup. Ya. Kalau dia kuali, kalau kuanti kan tertutup. Pertanyaannya umpamanya, apakah Anda puas dengan pelayanan satu atap? Iya, tidak. Anda kata itu saja, itu kuanti. Tapi kalau kuali, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pelayanan satu atap di DPTM apa tadi yang tadi? Nah, itu jawabannya bebas nanti. Nanti dia bisa panjang, bisa pendek, tapi dia dikasih keleluasaan untuk menjelaskan. Nah, itu kuesioner yang bersifat terbuka. Nah, itu kuali. Nanti omongan orang dikumpulkan, terus kemudian disimpulkan, dianalisis, gitu ya. Kuali itu sebenarnya sulit loh ya. Jadi orang milih kuali itu sebenarnya sulit. Bahkan kuanti itu lebih mudah sebenarnya karena dia menghitung. Tapi kuali ini mendeskripsikan, menganalisis, menelaah, mengidentifikasi. Orang harus punya wawasan luas. Kalau tidak luas ya tampilannya kurang tepat, kurang baik, kurang renyah gitu ya. Baik, silahkan. Jadi gimana? Kuali ya. Tapi kuesionernya punyanya data ini belum saya lihat belum ada metodenya. Coba metode penelitian. Jadi masih yang kuanti itu, Pak. Iya, masih kuanti ini. Iya, jadi jangan populasi atau sampel. Ya. Jadi nanti bisa menggunakan 3 instrumen. Bisa interview, bisa dokumen, bisa kuesioner. Ya, 3. Berarti triangulasi. Gitu ya. Terus, tolong diperhatikan semuanya. Siapa yang menjadi subjek di dalam penelitian ini? Pegawai perizinan. Bagaimana? Pegawai perizinan DPMPTSP. Ya, pegawainya kan banyak. Nah, kira-kira kamu memilih siapa untuk jadi informannya? Bagian perizinannya, Pak. Bagian perizinannya? Iya. Bagian perizinannya itu berapa orang? Berapa? Sekitar 10. Nah, kira-kira 10 itu kebanyakan apa enggak? Apa gini, bukan soal kebanyakan, tetapi dibuatlah kriteria
ya. Kalau data membuat kriterianya itu ketat, maka informannya itu mengecil. Tetapi kalau data membuat kriteria informan itu longgar, maka informannya itu membesar. Nah, tinggal pilih saja mau longgar apa langsing, ya, longgar atau sempit. Ya, kalau saran saya sih menyempit, dibuat ketat gitu ya, sehingga dari sekian pegawai itu bisa terpilih cuman sebagian saja, dan itu yang betul-betul memahami tentang pola pelayanan, gitu ya. Paham ya, Deta ya? Paham. Ya. Oke, saya kira itu. Kalau ada yang kurang paham, jadi yang jelas ya, subjek dengan informan itu beda. Ya, subjek penelitian. Tapi mohon kalau bisa, ini yang aktif, yang pasif ini diaktifkan wajahnya, biar saya bisa melihat juga. Soalnya nggak mandi ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada aura wajah-wajah yang menunjukkan kesemangatan gitu. Takut orang terguring-guring, saya menjelaskan orangnya guring-guring. Oke. Nah, saya akan menjelaskan bahwa subjek penelitian dengan informan itu ada beda. Ya, yang pertama saya sebutkan gini. Yang tadi apa DBTPM ya namanya tadi. Nah, jadi subjek penelitian yang dilakukan oleh Deta tadi Mbak Deta itu DBTPM anunya ya, subjeknya. Informannya siapa? Informannya yang dibuat kriteria sehingga terpilih dari pelayanan itu, tapi tidak semuanya. Gitu ya. Kan tadi karyawannya ada 10 katanya. Itu semuanya subjek. Nah, nanti dipilih kemudian dibuat langsing. Nah, yang diminta sebagai memberikan info itu namanya informan. Jadi tidak semua subjek itu ada informan, tetapi semua informan adalah subjek penelitian. Gitu ya. Paham ya? Ya paham ya. Jadi tidak semua subjek itu adalah informan, tetapi semua informan pasti subjek penelitian. Karena informan itu hanya dipilih sesuaikan dengan kriteria. Berbeda dengan kuantitatif yang sifatnya acak atau random. Nah, jadi dia sebanyak-banyaknya, dipilih dia sebanyak-banyaknya pokoknya. Kalau ada 100 katanya Sugiono diambil semua. Kalau kurang dari 100, kalau lebih dari 100 dipersenkan. Entah gradasinya 40, 80, atau berapa. Nah, oke. Nah, Pak Selamat Lamandau bermasalah katanya dengan sinyal. Oke. Sudah ya, saya kira sudah jelas. Sekarang lanjut ke berikutnya. Ada, Pak. Ada, Pak. Oh ya, silakan Pak Selamat. Enggak, belum tanya dulu, Pak. Mas, saya menyimak aja dulu. Oh, menyimak dulu, silakan. Ya. Ya, sekarang lanjut ke yang berikutnya. Yang ingin mengajukan. Oh, Pak Matekan ini, Setia Budi. Ini masih di Lamongan ya nih Pak ya? Pak Matekan. Pak Matekan Setia Budi ini masih di Lamongan ya? Wah, ini kayaknya kurang mendengar. Oke, sekarang lanjut coba. Siapa yang mau mengajukan? Biar saya koreksi. Pak. Ya. Nusratina Alyani, silakan. Pengaruh kenaikan harga barang
pokok selama masa pandemi di masa pandemi COVID terhadap omset penjualan. Nah, kalau ini kuanti sudah ini. Ini kuanti ya? Iya, Pak. Nah, itu kuanti ini sudah. Ini kan kelihatan banget ini. Tapi kalau untuk penggunaan katanya, ya diksinya, ya pemilihan katanya, saran saya, pengaruh kenaikan harga barang pokok pada masa, bukan selama ya, pada masa pandemi COVID-19 ya, terhadap kenaikan harga. Nah, sekarang lokusnya disebutkan ini di mana ini? Terjadinya di Vietnam, di Amerika, atau di Palangkaraya? Di Palangkaraya. Nah, harus disebutkan, nanti orangnya pada bingung ini kejadian pengaruh COVID harga barang pokok di mana nih? Dikira nanti di Amerika Latin ini. Nah, disebutkan ya. Ada jelas alamatnya kena. Kalau itu nanti kan maunya di pasar gitu, Pak. Pasar Subuh di Jalan Seram itu. Ya, disebutkan aja di Kota Palangkaraya. Ya, di Kota Palangkaraya. Nah, karena ya oke, lanjut ya di Kota Palangkaraya. Nah, sekarang lanjut ke rumusan masalah, coba. Oh, ini sudah masuk ke tulisannya jurnal ya. Tapi saran saya begini, sudah saya sampaikan tadi bahwa ini dibuatkan makalahnya dulu untuk UTS. Nah, tapi sama saja seperti ini. Yang kedua, baru dimasukkan ke format jurnal, kan beda soalnya. Kalau di dalam, jadi Bapak Ibu sekalian buat dua format, yang satu untuk UTS, yang satu untuk UAS gitu. Yang untuk UAS itu dalam format ini, gitu ya, dalam format ini. Nah, kalau untuk yang format format makalah itu harus ada rumusan masalahnya. Ada rumusan masalahnya komplit ya. Kemudian metode, kemudian kerangka bisa dimasukkan. Lalu pembahasan. Nah, kalau untuk untuk jurnal itu kan formatnya agak beda ya. Biasanya rumusan bisa tidak dicantumkan kecenderungannya. Nah, makanya mohon nanti dibuatkan dalam dua format. Beda dikit aja dibuang, isinya sama ya. Nah, untuk oke. Selanjutnya rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam bagaimana pengaruh kenaikan harga barang pokok selama masa pandemi. Oke, tujuan penelitian. Lanjut ke bawah. Jenis penelitian dalam menggunakan jenis kuantitatif dengan menggunakan faktor deskriptif format. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, menggunakan daftar angket ya. Tanyakan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan. Nah, terus. Sekarang ini populasinya berapa yang diambil nanti? Nah, itu Pak bingungnya soalnya itu populasinya itu belum diketahui. Jadi bisa pakai rumus yang Lemeso bukan yang Slovan. Ya. Ini paling tidak populasi jadi populasinya paling tidak sudah ketahuan. Oke, kalau melihat ini kira-kira yang disasar ini kan subjeknya itu Dagang. Yang variabel ini ada dua variabel ya? Satu aja, Pak. Hah? Yang namanya variabel itu saring
saling mempengaruhi itu paling tidak dua. Dengan Ya. aja. Ya, kan variabel terbuka dan tertutup atau terikat ya. Nah, coba dilihat betul-betul, ini pasti ada variabel yang digunakan karena apa tadi judulnya? Kembalikan ke judulnya tadi. Nah, pengaruh kenaikan harga barang pokok ini terhadap omset penjualan. Nah, siapa yang bukan aspek mana yang disebut sebagai variabel terbuka, yang mana yang variabel tertutup. Yang memberikan pengaruh itu yang mana? Kenaikan harga. Nah, kenaikan harganya yang menjadi variabel terbuka. Nah, tertutupnya itu atau terikat itu adalah dagang gitu ya. Coba Omset penjualannya ya Pak? Penjualannya. Nah, kalau dia naik, penjualan menurun kan begitu ya? Bisa saja tidak ya, tergantung. Nah, untuk kemudian maka yang dijadikan subjek di dalam penelitian ini mengarah kepada penjual sama pedagang gitu ya. Nah, jadi siapa nanti yang akan dijadikan maksud saya tadi populasinya ada berapa? Kan semakin banyak semakin baik gitu ya. Berapa pasar di apa namanya? Kalau ngomong pedagang soalnya pedagang sembako ini kan banyak banget nanti. Kalau nanti sistem acak gimana itu? Itu tadi rencananya mau yang di pasar, yang di Jalan Seram tuh seberang masjid itu Pak? Nah, kalau menurut saya kalau mau begitu sebutkan saja. Ya, disebutkan saja di pasar mana, kemudian di Kota Palangkaraya, begitu ya. Jadi karena itu tidak bisa digeneralisir ke yang lain gitu loh. Dia hanya pada lokus yang di Pasar Seram itu saja. Nah, jadi disebutkan lebih detail gitu ya. Nanti populasinya kan jelas, di sana ada berapa pasar, ada berapa pedagang sembako, kemudian diambil berapa gitu ya. Itu ya. Tapi sistemnya acak, diambilnya berapa. Tidak dibuat kriteria. Ambil saja berapa, kalau terus kemudian pembelinya ya, atau pembelinya juga masuk atau seperti apa. Ya, karena ini ada kaitannya dengan atau bisa juga populasinya itu cuma nanu saja ini. Atau sampelnya itu pedagang saja kan dia yang tahu. Ya kan naik apa turun. Nggak usah pedagang, nggak usah pembeli ya. Nah, apakah ini apa namanya? Menggunakan data statistik ya nanti ini ya, karena nanti untuk mengetahui bahwa dia terjual tingkatannya tinggi apa rendah itu bagaimana cara mengetahuinya? Kalau orang-orang Banjar, mohon maaf ya, biasanya kan cenderungnya tradisional gitu aja ya. Jadi cuman dia merasa-rasakan aja. Pak, bagaimana pengaruh penjualan semasa COVID ini, Pak? Wah, ini agak menurun. Tetapi dia tidak punya data statistiknya atau penjualan untuk hari ini berapa. Mereka kan tidak membukukan ya biasanya. Nah, tinggal bagaimana nanti merekayasanya. Merekayasa maksud saya cara menebaknya itu loh, tapi sistematik. Gimana Norasdina? Nanti rencananya dibikin di pertanyaannya itu Pak. Ya. Tapi untuk perkiraannya aja gitu, misalnya 5 naik juta gitu ya? berapa gitu. Bisa. Nah, tapi tentu nanti untuk melihat validitas data, ya keabsahan data, apakah data ini valid apa tidak, nah itu penting juga. Kalau orang ditanya, orang pasar ini kan sibuk ya, ditanya-tanya malas, apalagi nggak beli, nanya aja gitu ya. Itu dijawabnya sembarangan dia. Pak, gini-gini. Ya, salah. Ya, betul. Mungkin kalau dikasih duit agak serius. Sekarang soalnya informan ini mata duitan.
Oke. Jadi bagus ini karena dibuat dengan format kuanti biar tidak semuanya kuali gitu ya. Bagus ini, bagus. Jadi dibuat formatnya, nanti penghitungannya seperti apa, karena ada sudah regulasi di dalam penelitian kuanti dan kuali itu sudah ada bedanya seperti apa. Ya. Tapi kalau untuk judul, kemudian untuk apa ada hipotesisnya atau bagaimana? Ini jenis penelitiannya yang bagaimana? Ex post facto atau apa itu kan ya? Tolong disebutkan. Tapi kalau untuk judul dan rumusan masalah, saya kira sudah pas. Tinggal nanti menyesuaikan terkait dengan metode, teorinya, dan sebagainya. Ya. Palestina. Oke, lanjut ke yang lain. Tapi saya, Pak. Ya. Siapa? Imron Agung. Oke, Imron Agung. Jadi kok gelap nih Imron ini? Share screen nih. Ya. Pak, judulnya pengaruh pandemi COVID terhadap keputusan pembelian oleh masyarakat di toko online, Pak. Ini bagus ini. Judulnya menarik ini. Terus selanjutnya ini namanya apa nggak salah itu? Imron Agung Khairuddin. Khoir. Khairuddin. Nah, ya. Biasanya kalau nama sendiri jarang salah ya. Biasanya yang ngoreksi pemilik nama loh biasanya, bukan orang lain. Iya, Pak. Saya sering marah kalau nama saya ditulisi Kol Yubi gitu. Mahasiswa sering gitu. Saya bilang Kal Yubi karena Q itu sudah mengganti O gitu. Kalau dikasih Q, kasih O, Kol Yubi itu tambah double itu. Ya pakai A itu sudah cukup. Kol Yubi sudah artinya. Oke, lanjut. Coba judulnya lagi. Kembali ke judul sebentar. Biar saya lihat. Pengaruh pandemi COVID terhadap keputusan pembelian oleh masyarakat. Ini kuanti ya? Kuanti ini. Ya memang ya, pengaruh. Ini pengaruh tidak semuanya kuanti ya. Dia apa ya? Kalau itu kan unisex ya namanya. 2 jenis kelamin. Nah, ini 2 jenis penelitian ini. Jadi uni research ya. Jadi dia bisa kuanti kuali. Kalau mau melihat faktor-faktornya, ya apa faktor-faktor yang membuat orang memutuskan sesuatu ya ketika era pandemi. Nah, itu disebut dengan penelitian kuali. Tapi seberapa besar keputusan seseorang dalam melakukan transaksi, nah itu jelas kuanti. Jadi kuanti kuali ini bisa kalau pengaruh. Persepsi pun juga demikian. Dia uni research ya. Jadi riset yang bisa ke ranah kuanti dan kuali. Oke, lanjut. Terus di sini ada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode sampling kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan 5 dimensi ukur skala Likert populasi. Dalam penelitian ini semua masyarakat yang melakukan pembelian produk di toko online dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel. Oke, stop dulu. Jadi begini, seperti saran saya, memang ini kan belum saya sampaikan. Kalau yang sudah menggunakan abstrak ini kan sudah formatnya jurnal memang sudah ya. Kalau makalah kan tidak perlu abstrak ya. Jadi ini sudah maka saya meminta untuk dibuat 2 format. Yang pertama format jurnal itu sebagai UTS, yang ini output dari tugas UAS gitu ya. Jadi
biar terlihat. Kalau ini Baik. sudah untuk jurnal. Nah, coba dikembalikan ke tulisan abstrak di atasnya. Nah, saya kasih penjelasan begini. Penulisan abstrak itu ada beberapa regulasi, ya. Ada beberapa regulasi. Yang pertama, ada abstrak yang dibuat tidak ada paragraf. Nah, dia seperti ini, boleh, tergantung peraturannya. Yang kedua, dia menggunakan paragraf. Nah, paragrafnya itu tergantung, bisa 3, ya standarnya 3. Standarnya 3 loh ya. Kenapa? Argumentasinya begini. Kalau 3 abstrak, yang pertama itu isinya langsung. Penelitian ini bertujuan untuk langsung menjelaskan tentang itu. Bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh pandemik. Nah itu ya, paragraf pertama. Paragraf yang kedua, penelitian ini menggunakan metode dan teori disebutkan. Nah, yang ketiga, paragrafnya. Penelitian ini menemukan hasil atau hasil dari penelitian ini adalah ternyata 10% dari pembelian ini dan sebagainya. Nah, jadi 3 ya. 3 paragraf. Nah, kalau dibuat seperti ini, ya, dibuat abstrak yang langsung begini, pertama yang harus dihindari namanya abstrak. Ya. Abstrak itu maksudnya bukan nggak jelas ya. Abstrak itu bukan metafisik ya. Bukan yang abstrak yang menurut kalian itu apa namanya kan? Wah ini lukisan abstrak. Nah dengan abstrak itu beda maksudnya. Ya harus dipahami itu beda. Abstrak ini maksudnya abstraksi gambaran sekilas tentang penelitian. Nah kalau gambaran sekilas tentang penelitian, ini mirip sinopsis, maka ya, kalimat pertama ini atau paragraf pertama itu tidak perlu disebutkan pandemi COVID berdampak buruknya. Ini kan masih penjelasan-penjelasan. Jadi langsung saja penelitian ini berupaya untuk meneliti apa gitu ya. Jadi Ya, baik. nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak, ini betul-betul abstrak nanti. Paham ya? Betul-betul abstrak itu betul-betul nggak jelas. Ya, ini abstrak, betul-betul abstrak namanya ini. Nah, padahal maksudnya abstrak itu adalah memberikan gambaran kilasan, tapi tergambar di situ ya. Jadi pandeminya sampai ke penjelasan yang lain dibuang. Dalam hal ini pelaku bisnis pun tidak tinggal diam, itu dibuang aja ya. Oke, itu dibuang langsung saja. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif boleh. Nah, adapun tujuan penelitian ini yang betul ini. Nah, sampai di situ yang itu kursor itu ya. Ya. Ya, yang ke atasnya dibuang. Nggak usah ragu, tanpa ragu dibuang saja itu. Karena memang menurut teknik penulisan ini bukan pendahuluan, bukan latar belakang. Jadi tidak perlu berbusa-busa. Ya. Tidak perlu busa-busa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu beat around the bush katanya. Beat around the bush itu artinya semak-semak. Jadi kalian kalau ngomong berbusa-busa itu busanya banyak, semak-semaknya banyak, akhirnya nggak kelihatan pohonnya. Ini juga begitu ya. Nah terus kemudian, tapi adapun tujuan, nah ini, tapi disebutkan tujuan penelitian ini apa, metodenya apa, kemudian teorinya apa, kemudian hasil dari penelitian ini apa yang didapat. Nah, itu ya. Baik. Minimal jumlah abstrak di dalam jurnal itu 150, maksimalnya 200. Kecuali untuk skripsi ya 250 hingga 300 lah. Jadi kalau ini 150 maksimal 200. Tidak usah banyak-banyak. Tidak efisien. Nah, namanya juga abstrak ya, mengabstraksikan atau menggambarkan. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Tapi sebenarnya dari judul sudah tepat ini, sudah bagus ini. Tinggal nanti
menyesuaikan dengan penjelasan yang berikutnya itu ya. Metodenya apa, kemudian rumusan yang disebut dengan SPSS, dengan model 20 itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya, skalanya pakai Likert. Likert itu bagaimana, gitu ya. Iya, tidak, bagus, baik, buruk dan lain sebagainya. Nah, ya. Kalau untuk judul sudah bagus, kemudian untuk rumusan masalah sudah bagus. Ya, tinggal dinaikkan pada level yang lebih serius. Nah, ya. Nah, untuk instrumen penelitiannya ini apa? Menggunakan apa ini tadi? Kuesioner. Kuesioner. Ya. Nah, kuesionernya itu membuat sendiri, ngadopsi, atau bagaimana? Rencana ngadopsi, terus kita ubah beberapa pertanyaan sesuai dengan penelitian. Ya, tentu itu dibuat dengan hati-hati karena harus berdasarkan argumentasi ya. Jadi jangan sembarang membuat kuesioner tapi mengambang. Nanti data yang mau dijaring itu tidak bisa terjaring, lepas seperti kalian menangguk ikan itu ya. Ikannya lepas gitu, jaringnya keganalan lubangnya. Iwaknya itu harus disesuaikan dengan, bukan iwaknya, jaringnya harus sesuai dengan iwaknya. Kalau iwak haruan, lubangnya ganal-ganal, tidak apa-apa. Kalau iwak seluang, kalau lubangnya ganal, pasti lepas gitu ya. Nah, penjaringnya itu juga harus bagus gitu ya. Oke. Imron itu, Mas Imron dilanjut itu, tidak masalah. Baik, ya. Ya, oke lanjut. Yang lain. Ini siapa ini? Mbak Yuniarti katanya. Silakan, nggak apa-apa. Iya Pak, punya saya judul makalahnya Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online di Kota Palangkaraya. Nah, jenis penelitian menggunakan teknik kualitatif Pak. Share screen nggak ini? Nggak ada. Saya pakai HP Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi judulnya apa tadi? Dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis dan eksistensi platform online di Kota Palangkaraya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis dan eksistensi platform online di Kota Palangkaraya. Penelitian menggunakan teknik kualitatif. Dampak pandemi COVID. Nah, dampak ini uni research seperti yang saya bilang. Dampak itu bisa dilihat dari dua sudut, kuantitatif atau kualitatif. Boleh. Ya. Nah, dampaknya itu nanti dibuat dalam bentuk pertanyaan. Bertanya. Nah, sekarang dampak sesi platform online. Yang dimasukkan dengan platform online itu yang bagaimana ini? Itu kayak penjualan secara online melalui Gojek atau Grab, Pak. Oh, itu ya? Iya. Platform online. Ya, pendidikan secara, kan sekarang mulai online, Pak. Kalau secara... Oh, ini Pak, ada di-share sama Mbak Deta, Pak. Nah, ini baik banget nih Mbak Deta nih. Ya, jadi dampak pandemi terhadap bisnis eksistensi platform. Nah, berarti ini merujuk kepada bisnis yang kendaraan itu ya berarti ya, kayak Gojek, apa segala gitu ya? Iya, Pak. Oh, jadi, nah sekarang begini, yang berjualan bekerja sama dengan platform online ini, nah saya belum paham banget ya, platform online itu kendaraannya apa warungnya ini? Kendaraannya, Pak. Grab sama Gojek itu Pak, yang perusahaannya itu, Pak. Oh gitu ya, bukan warungnya ya? Bukan. Nah, sekarang begini, di Palangkaraya ini ada berapa? Ada berapa platform online? Yang saya tahu sih 2 sih, Pak. Gojek dengan Grab? Iya. Oke, sekarang begini.
kan orangnya banyak nih, subjeknya nih. Yang platform online ini kan banyak banget. Nah, nanti bagaimana teknis untuk dijadikan informannya itu siapa nanti? Kebetulan saya punya teman di kantor, Pak. Hampir 10 orang mereka kerja sampingan, Pak, sebagai Gojek dan Grab-nya. Tapi alasan karena teman itu enggak boleh penelitian itu. Ya, kalau penelitian nanti gara-gara kebetulan mertua saya, Pak, enggak boleh juga itu. Atau kebetulan dia teman adik saya, Pak, enggak boleh juga itu. Atau kebetulan Pak rumahnya dekatan sama saya, Pak, nggak boleh juga itu. Itu bukan alasan akademik, ya. Alasan akademik, ya, yang dimaksud itu dia harus merujuk kepada argumentasi, bukan karena alasan relasi, ya. Momennya ini kebanyakan teman-teman saya di tempat saya kerja nyambi ini, Pak. Akhirnya enggak, jangan, ya. Jadi nanti dibuatlah kriteria. Dan alasan akademiknya apa? Ya, dibuatlah kriteria siapa yang kira-kira bisa dijadikan sebagai informan. Nah, subjeknya sudah jelas. Ya. Tolong dicatat, subjek penelitian ini adalah platform online Gojek dan Grab. Ya, tapi yang khusus sepeda motor ya. Oke. Nah, terus kemudian nanti informan penelitian ya dipilih berdasarkan kriteria, karena kalau semua platform online ini subjeknya dijadikan informan jelas tidak mungkin karena banyak banget. Nah, maka dibuatlah informan sehingga dia mengerucut kepada beberapa orang saja. Nah, kriteria itu dibuat oleh Mbak Yuniarti sendiri. Kriterianya umpamanya ya, informan ini sudah bekerja lama sebagai platform online minimal 2 atau 3 tahun, terserah. Ya. 2 atau 3 tahun. Kemudian yang kedua, bebas untuk jenis kelamin. Atau kalau dia banyak, boleh disebutkan laki-laki saja. Boleh. Ya. Ada kota banyak banget. Ya. Tapi ini saya pikir jarang sekali ya perempuan di sini jadi Gojek atau apa, jarang. Nah, terus kemudian dibuatkan kriteria yang lain sehingga ya kalau dibuat ketat informannya dari sekian banyak itu akan mengerucut menjadi kecil saja. Atau nanti platform online ini hanya melayani ya kuliner tertentu, umpamanya bebek atau dia lalapan atau dia soto atau apa gitu ya, terserah. Nah, jadi akhirnya kriterianya itu jelas. Orang-orangnya juga disaring dan ketemu. Ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Minimal 3 kriteria lah. Pertama, kerjanya lama kerjanya berapa. Kemudian dia dia punya pelanggan, jangan sampai minimal pelanggannya berapa gitu, jangan sampai. Itu dihitung nggak? Biasanya rata-rata satu orang melayani berapa pelanggan? Iya, dari yang saya dapatkan itu Pak, mereka tuh sehari paling nggak ada sampai 10 Pak, kadang lebih. Ya, jadi jangan sampai ya orang yang dilayani ini cuma satu pelanggan saja. Nah, itu kan kriterianya banyak kalau kayak gitu nanti. Tapi kalau dibatasi orang yang bisa melayani banyak orang, nah nanti kriterianya bisa diambil gitu ya. Oke, itu. Kemudian buat kriteria yang lain. Baik, Pak. Apalagi yang mau ditanya? Cukup, Pak. Di Kota Palangkaraya, platform online, makanannya nggak perlu disebutkan ya, makanan apa itu ya. Iya. Ya. Oke, saya kira bagus ini judulnya bagus-bagus. Ternyata hikmah dari pandemi COVID ini juga luar biasa ya. Kalau tidak ada pandemi COVID kayaknya judulnya itu aja.
Nah, sementara sesudah adanya COVID ini beragam. Pelayanan jadi juga berbeda-beda gitu ya. Ya ini hikmah kalau kita mau menjadikan apa namanya bencana itu sebagai pembelajaran buat kita. Oke, lanjut buat yang lain, silakan. Ada yang lain yang mungkin belum jelas atau sudah siap nyetor. Nah, sekarang disepakati kapan makalahnya di store. Kalau saran saya begini, saran saya ya. Karena kalau dikasih waktu sebulan dengan 1 minggu itu sebenarnya sama. Ya. Ya. Jadi perilaku manusia itu memang begitu ya. Kalau dikasih lama, oh masih lama. Tapi kalau dikasih mepet, dia cepat ya. Nah, jadi sistemnya sistem SKS biasanya ya. Maksudnya itu sistem kebut semalam, gitu ya. Semalam selesai. Nah, makanya saran saya untuk jurnalnya ini sepakat enggak kalau dibuat dalam 1 minggu atau 2 minggu ini, gimana? 2 minggu. 2 minggu sudah selesai, nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Nanti saya kasih linknya, dikasih kodenya. Ya. 2 minggu ya. 2 minggu dari sekarang, kemudian mengintensifkan apa yang sudah ada, dikumpulkan, terus kemudian yang berikutnya itu ada waktu lain lagi, yang satunya, yang untuk jurnal lain lagi nanti. Itu dikasih waktu lagi. Tetapi yang untuk jurnal ini, yang untuk tugas UTS ini, nah itu saya minta dikumpulkan lewat Google Classroom. Saya nanti ingatkan saya ya, Mas Bilal ya. Untuk Google Classroom-nya nanti saya berikan. Saya minta 2 minggu, cukup. Atau kalau mau dimepetkan 1 minggu atau 3 hari, boleh. Karena saya lihat ada semangat-semangat yang memancar dari wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Jadi kayaknya dikasih waktu sehari pun kayaknya siap ini. 2 minggu aja, Pak. Cuman saya nggak tega saya. Kalau dikasih waktu sehari bisa semaput nanti. Ya. Mau ganti judul boleh, Pak? Gimana? Kalau mau ganti judul. Oh, ganti judul boleh. Siap. Karena agak-agak Pak. Asal jangan ganti yang di rumah aja. Iya. Kalau yang ganti yang di rumah jangan. Kalau untuk ganti judul boleh. Ini Pak Selamat aja ketawa kalau ngomong ganti yang di rumah katanya langsung ketawa Pak Selamat. Perlu ngejar sinyal ke kota nih Pak. Sampai di masjid nih. Oh gitu ya? Wah luar biasa nih. Jadi insya Allah ini berkah. Kalau ini jihad sejati ya ini Pak. Ya, jihad sejati dalam Islam itu ya belajar ini. Jadi nggak perlu membawa AK-47, nggak usah ya. Sudah bawa HP ya, bawa catatan. Nah itu sudah sama dengan bawa mortir sudah nih. Ya, jihadnya udah luar biasa. Oke Pak Selamat, ada yang mau ditanya? Ada belum, yang Pak. tidak bisa dipahami, sampaikan saja. Ya. Susun nih Pak. Ya. Oke nih Pak Matekan katanya. Oh suaranya dibuka. Pak Matekan dibuka itu. Dibuka. Pak Matekan bukanya. Dibuka. Dan saya Pak Matekan Setiabudi titip share Bilal saya error Pak. Suara tidak bisa muncul. Oh, itu titip katanya nih Mas Bilal. Pak Matekan, tolong. Iya belum bisa. Rupanya belum bisa ke download juga nih Pak. Oh gitu ya. Ternyata Melamongan itu ada udiknya juga ya Mas ya. Saya kira
yang udik cuman di Kalimantan. Rupanya Lamongan itu juga bisa nggak terjangkau sinyal juga. Jadi Pak Selamat Lamandau nggak usah khawatir karena ada temannya ya. Pak Matekan juga terkendala sinyal ya. Orang Jawa di sana juga ternyata sinyal juga sulit. Hujan terus soalnya Pak, Kalimantan. Ya, jadi ternyata semua wilayah di Indonesia belum aman dengan sinyal. Mohon maaf Pak Matekan, jadi ini belum bisa ditampilkan karena ada error juga ya, pengirimannya katanya nggak bisa. Ya. Yang lain dulu mungkin Pak, sambil saya... Silakan. Saya senang kalau berdiskusi itu. Saya juga mengajar di S2 Filsafat Ilmu di UPR. Ya, perdebatannya ramai juga. Ya, Pak. Tapi kayaknya masih pinter pasca IAIN saya lihat. Ya, lebih berkualitas. Kemarin saya hari itu ya, ngajar di pasca juga. Jurusan bahasa Inggris tapi. Kalau temanya sih, silakan siapa yang mau bertanya. Sangat terbuka dan diperbolehkan diskusi yang menarik. Saya Pak. Ya, silakan Pak Selamat. Belum Pak. Ya, silakan. Oh, belum. Di depan Pak, menyampaikan semua. Oh gitu. Bentar, ya. Wih, bentar. Mana tadi? Tadi gimana? Ada yang mau melanjutkan? Tidak ada. Ya, silakan. Ya, silakan, Mas Suganur. Saya mengajukan judul ini tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pendaftar haji di Kabupaten Jatingan, Pak. Gimana, Pak? Oke, ada bisa di-share di ini. Di-share di Zoom.